Kali ini kita akan membahas mengenai penatausahaan dana BOS. Sebelumnya perlu kita ketahui, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS pada pemerintah daerah. Jadi menurut Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan dana operasional sekolah adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan bagi operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Selanjutnya kita membahas mengenai pengelolaan dana BOS. Jadi, pengelolaan dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran dana BOS, pelaksanaan dana BOS, penatausahaan dana BOS, pelaporan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS, dan pengawasan dana BOS. Perlu kita ketahui juga bahwa bendahara khusus pengelolaan dana BOS yang selanjutnya disebut bendahara dana BOS adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana BOS pada satuan pendidikan. Selanjutnya, di sini kita membahas mengenai tujuan program BOS atau tujuan program biaya operasional sekolah. Jadi, program BOS ini bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah non-personalia. Jadi contoh biaya non-personalia ini misalnya meliputi biaya pembelian barang habis pakai. Nah, kemudian tujuan berikutnya meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan dasar dan menengah. APK ini adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Kemudian mengurangi angka putus sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kemudian tujuan berikutnya memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin untuk dapat menikmati pendidikan yang terjangkau dan bermutu, serta untuk meningkatkan kualitas program pembelajaran di sekolah. Kita masuk dalam prosedur pelaksanaan BOS adalah sebagai berikut. 1. Pendataan data pokok pendidikan dasar dan menengah. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data profil sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Yang kedua, penetapan alokasi BOS untuk penganggaran dalam APBD. Kemendikbud melakukan pengambilan data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS pendidikan dasar dan menengah yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan. Yang ketiga, penetapan alokasi BOS tiap sekolah. Tim manajemen BOS provinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah. Prosedur yang keempat, persiapan penyaluran dana BOS di daerah. Penyalurannya ada 2 tahap, yaitu yang pertama, penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dan yang kedua, dari rekening kas umum daerah ke sekolah. Prosedur yang terakhir adalah pemberian dana. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak dikenakan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Selanjutnya, jenis dana BOS yang disalurkan ke sekolah, yaitu ada 3 jenis. Pertama, dana BOS reguler. Dana BOS reguler ditujukan untuk keperluan operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan seperti membeli alat multimedia untuk kegiatan belajar mengajar, penerimaan siswa-siswi baru, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang kedua, dana BOS kinerja.
Sesuai dengan namanya, dana BOS kinerja diberikan kepada sekolah yang memiliki kinerja baik dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat mencapai standar nasional pendidikan. Bantuan dana yang diberikan lebih sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, dana BOS afirmasi. Dana BOS afirmasi diberikan untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan transmigrasi. Tujuan disalurkannya dana tersebut yakni untuk mendukung operasional sekolah di daerah tersebut. Selanjutnya, besaran dana BOS dari SD hingga SMA. Besaran dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah dihitung berdasarkan peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut. Peraturan ini tertuang dalam Permendikbud nomor 8 pasal 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Berikut besaran alokasi dananya diantaranya: sekolah dasar atau SD Rp900.000 per satu orang peserta didik setiap tahun. Sekolah menengah pertama atau SMP Rp1.100.000 per satu orang peserta didik setiap tahun. Sekolah menengah atas atau SMA Rp1.500.000 per satu orang peserta didik setiap tahun. Sekolah menengah kejuruan atau SMK Rp1.600.000 per satu orang peserta didik setiap tahun. Sekolah terintegrasi SDLB, SMPLB, SMALB, SLB Rp2 juta per satu orang peserta didik setiap tahun. Selanjutnya ada komponen pembiayaan dana BOS SD, SDLB, SMP, dan SMPLB, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi sekolah, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, gaji, honorarium bulanan, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, dan pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran. Dan komponen pembiayaan dana BOS SMA yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honor, dan pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran. Selanjutnya ada komponen pembiayaan dana BOS SMK, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru, kegiatan praktek kerja industri, praktek kerja lapangan atau PKL, kegiatan uji kompetensi dan sertifikat kejuruan, pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran, pembayaran honor, perawatan sekolah, dan langganan daya dan jasa. Larangan dana BOS disimpan dengan maksud digunakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membiayai kegiatan yang tidak terjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi, karya wisata, dan sejenisnya, membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, membeli pakaian, seragam, sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi, bukan inventaris sekolah, membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lainnya, membeli software perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenisnya, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat, atau pihak lainnya. Pertanggungjawaban dana BOS oleh satuan pendidikan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing mengelola program di tiap tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten, atau kota dan sekolah. Diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatannya kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.